Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Syifa, teman-teman sekalian, eh, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alfananda Safitri, Made Sahadi Wiratama, Muhammad Erfan Farahi, saya Muhammad Lutfi Aziz, kemudian ada saudari Sabila Firdausia, kemudian saudara Torik Maulana dan Mbak Yesita Lestari. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan materi terkait strategi implementation, melanjutkan materi dari teman-teman kelompok 9 tadi, tapi kami subbab pada staffing and directing. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Mungkin untuk memulai presentasi akan dimulai oleh Saudara Ervan. Kepada Saudara Ervan dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Lutfi. Mohon izin rekan-rekan sekalian serta Ibu Syifa. Di sini saya akan menjelaskan terkait slide 2. Kita semua tentu saja sering mendengar tentang strategi yang hebat tanpa eksekusi hanyalah sebuah halusinasi. Di slide ini, kita akan membahas mengenai implementasi strategi. Secara fundamental, implementasi adalah tahap dalam manajemen strategis di mana seluruh rencana yang telah kita rumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Ini bukan lagi soal teori, melainkan proses krusial untuk mengubah rencana strategis menjadi kinerja aktual melalui pengelolaan sumber daya organisasi secara optimal. Namun, transisi dari rencana ke aksi ini sering kali menemui jalan buntu. Berdasarkan materi kami, ada 7 permasalahan utama yang sering muncul dalam implementasi strategi. Yang pertama, kepemimpinan kurang kompeten. Yang kedua, ada gangguan di lingkungan kerja. Yang ketiga, kendala sarana, sistem, dan prosedur kerja. Yang keempat, sumber daya yang terbatas. Yang kelima, penempatan SDM yang kurang tepat. Yang keenam, resistensi terhadap perubahan. Serta yang terakhir, kurangnya motivasi. Next, untuk memitigasi risiko kegagalan tersebut, organisasi harus memperkuat 4 aspek pendukung utama. Yang pertama, kita membutuhkan rencana tindakan. Strategi hanya bisa berhasil jika diimplementasikan melalui langkah-langkah detail yang disusun secara kronologis. Kedua adalah struktur organisasi. Struktur ini harus mampu mengakomodasi tugas dan tanggung jawab spesifik. Sebagai contoh, jika kita memiliki strategi pengembangan produk baru, maka organisasi harus memiliki jabatan atau divisi yang bertanggung jawab penuh atas target tersebut. Ketiga adalah faktor SDM. Kita harus memperhatikan dua pertimbangan besar, yaitu efektivitas komunikasi internal agar visi tersampaikan dengan jelas, serta pemenuhan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja agar sesuai dengan tuntutan strategi. Serta yang terakhir adalah monitoring dan pengendalian. Monitoring dan pengendalian implementasi strategis dilakukan berdasarkan rencana sepanjang satu periode penting untuk dilakukan organisasi. Tindakan penyesuaian akan dilakukan apabila diperlukan, seperti perubahan jadwal, perubahan langkah-langkah tindakan, perubahan strategi, ataupun perubahan sasaran. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke staffing. Staffing adalah kegiatan manajer untuk mencari atau menarik orang sebagai karyawan dalam perusahaan, yaitu untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam staffing, digunakan prinsip the right man in the right place, yaitu penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Penempatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan pedoman apa yang dibutuhkan oleh jabatan dan siapa yang paling sesuai untuk mengisinya, sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif. Next. Adapun tujuan fungsi dari staffing, yang pertama, berkontribusi dalam terbentuknya sinergitas antar pegawai atau karyawan dengan pekerjaan dan kewajibannya. Artinya, staffing memastikan pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga pekerjaan dapat dijalankan secara optimal dan selaras dengan tanggung jawab yang dimiliki. Lalu yang kedua, terbentuknya cara kerja partisipatif, terintegrasi, dan efektif bagi pimpinan serta seluruh pegawai atau karyawan. Dengan penempatan SDM yang tepat, koordinasi antar pimpinan dan pegawai menjadi lebih baik, kerjasama meningkat, dan proses kerja organisasi lebih efektif.
Lalu yang ketiga, mempermudah pegawai atau karyawan yang memiliki keterampilan dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Staffing membantu organisasi menempatkan pegawai yang kompeten pada posisi yang sesuai, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah, cepat, dan hasilnya lebih berkualitas. Lalu yang terakhir, memotivasi pegawai atau karyawan secara maksimal agar memiliki kemampuan yang berdaya guna dan berdaya guna bagi organisasi. Penempatan yang tepat membuat pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk mengembangkan potensinya, sehingga kinerja memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya mengenai mengapa sih staffing penting dalam implementasi strategis. Yang pertama adalah SDM sebagai aset strategis, yaitu manusia adalah sumber daya yang paling sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, keunggulan bersaing tidak lagi hanya ditentukan oleh modal, teknologi, ataupun lokasi strategis. Mengapa? Karena semua itu bisa dibeli atau ditiru oleh pesaing. Yang tidak bisa ditiru adalah manusia dengan segala kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang mereka miliki. SDM dengan kompetensi khusus, pengalaman mendalam di industri tertentu, atau kemampuan inovasi yang tinggi adalah sumber daya yang langka. Kemudian yang kedua, kompetensi dan pengetahuan karyawan menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi, modal intelektual inilah yang membedakan perusahaan yang biasa-biasa saja dengan perusahaan yang unggul. Kemudian, SDM yang berkualitas menentukan kecepatan dan kualitas implementasi. Jadi, SDM berkualitas menentukan dua hal, yaitu kecepatan dan kualitas implementasi. Karyawan yang kompeten dapat memahami strategi lebih cepat, mengantisipasi masalah sebelum terjadi, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian. Mereka tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga mampu berimprovisasi dan berinovasi jika menghadapi tantangan di lapangan. Yang kedua, yaitu adalah enabler atau penggerak strategi. Nah, tanpa orang yang kompeten, strategi hanya akan menjadi dokumen. Jadi, sebuah strategi baik sebaik apapun itu adalah dokumen. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengambil keputusan. Yang bisa melakukan semua itu adalah manusianya atau SDM-nya. Inilah mengapa kita menyebut SDM sebagai penggerak atau enabler strategi. Kemudian, karyawan adalah pelaksana langsung dari inisiatif strategis. Jadi mereka yang berada di garis terdepan, jadi SDM yang akan berada di garis terdepan yang menghadapi pelanggan, mengoperasikan mesin, mengelola data, dan menjalankan proses bisnis sehari-hari. Kemudian kapabilitas SDM menentukan strategi mana yang dapat dilakukan. Jadi tidak semua strategi bisa diterapkan dengan SDM yang saat ini. Misalnya, jika strategi kita adalah transformasi digital, tetapi mayoritas karyawan tidak memiliki literasi digital yang memadai, maka strategi tersebut akan menghambati hambatan. Oleh karena itu, analisis kesenjangan kompetensi atau kompetensi gap analisis diperlukan untuk meluncurkan strategi baru. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh terhadap kinerja organisasi, yaitu kualitas SDM sangat berpengaruh dengan kinerja bisnis. Jadi kualitas SDM itu berkorelasi langsung dengan produktivitas. Karyawan yang kompeten dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dan menghasilkan output yang lebih berkualitas. Kemudian, ketika kita gagal menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, atau ketika kita tidak memberikan pengembangan yang memadai, hasilnya adalah tingkat pergantian karyawan atau turnover yang tinggi. Nah, tingginya turnover ini bisa menyebabkan kerugian. Yang pertama adalah biaya perekrutan yang telah dikeluarkan untuk merekrut pegawai, kemudian hilangnya produktivitas selama transisi dan implementasi strategi terhambat karena terus-menerus melatih orang baru. Kemudian yang keempat adalah adaptasi organisasi. Nah, yang pertama adalah SDM yang tepat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Mereka yang memiliki pola pikir terbuka, keingintahuan tinggi, dan kemauan belajar akan menjadi agen perubahan atau change agent yang efektif. Yang kedua adalah kemampuan belajar dan fleksibilitas adalah kunci.
Nah, saat ini yang lebih penting adalah kemampuan untuk belajar hal-hal baru dengan cepat. Konsep learning agility atau kemampuan belajar dari pengalaman dan menerapkan dalam situasi baru menjadi kompetensi yang berharga. Kemudian yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas bergantung pada kualitas SDM. Jadi, dalam pasar yang jenuh dan kompetitif, diferensiasi menjadi kunci. Dan inovasi tidak datang dari sistem atau proses. Inovasi lahir dari manusia yang kreatif, yang berani mengambil resiko, yang mampu melihat peluang di tengah masalah dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi untuk proses staffing. Nah, jadi sebelum kita masuk ke proses staffing, kita juga sama-sama ketahui bahwa inti dari staffing ini kan adanya mengelola sumber daya, yaitu sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia itu merupakan sumber daya yang paling dominan yang menentukan tercapainya tujuan organisasi. Karena tentunya SDM itu berkontribusi dalam menjalankan proses kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Sumber daya manusia itu memberikan kontribusi, bisa kita lihat di situ ada tenaga, kreativitas, usaha, kemudian bakat. Nah, manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik akan sangat bermanfaat dalam upaya mencapai tujuan organisasi tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen adalah usaha dalam mencapai tujuan dengan bantuan orang lain atau manusia atau sumber daya manusia tadi. Manajer dalam menyusun personalia atau staff tadi dan mengelola sumber daya harus memandang beberapa aspek, yaitu yang semua akan menentukan sukses atau tidaknya seorang manajer. Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian pelatihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Bisa di next slide-nya. Nah, di sini kita bisa melihat sama-sama bagaimana tahapan penyusunan personalia atau yang biasa dilakukan divisi HR atau Human Resource dalam mengelola sumber daya manusianya, mulai dari uh, perencanaan SDM sampai perencanaan dan pengembangan karir. Mungkin kita mulai dari perencanaan SDM. Jadi proses perencanaan SDM ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi dalam mencapai tujuan organisasi. Biasanya ada 3 perencanaan sumber daya manusia. Pertama penentuan jabatan, kemudian pemahaman pasar tenaga kerja, kemudian pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Untuk penyusunan ini sendiri dilakukan dengan langkah-langkah seperti misalnya penentuan kebutuhan jabatan, spesifikasinya, jumlah karyawan yang mau direkrut berapa, kemudian pertimbangan persediaan karyawan. Kemudian masuk ke rekrutmen. Rekrutmen itu sendiri merupakan proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Biasanya proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran diserahkan dan hasilnya setelah para calon karyawan diseleksi. Semangat ya Kemudian, kalian ya. kemudian Tiba-tiba sama Bu Siva, sama Siva Shame yang baik hati ini. Nah, aku duluan pulang. Ibu, Sabu. Ya, teman-teman uh, lanjut dulu bentar. Saya mau ke Bunur sebentar ya, tapi dilanjut aja nggak apa-apa. Mungkin 2-3 siap, menit ntar saya balik. siap. Gak apa ya, dilanjut aja Mas. Ya. Oke, Bu, siap. Untuk rekrutmen sendiri itu ada 2 sumbernya, ada rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Kalau rekrutmen internal itu biasanya ciri-cirinya tenaga kerjanya sudah lebih dikenal, kemudian contoh yang baik bagi karyawan lain, kemudian dapat dilakukan lebih cepat. Sedangkan untuk rekrutmen eksternal itu biasanya melalui iklan, melalui kantor penempatan tenaga kerja, kemudian pelamar yang direkomendasikan oleh karyawan, kemudian melalui sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian setelah rekrutmen itu ada seleksi, di mana HR itu meneliti dan memilih dari sekelompok pelamar tadi untuk mendapatkan yang mana yang paling sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Kemudian setelah dilakukan seleksi, dilakukan orientasi terhadap karyawan-karyawan yang sudah diterima tadi. Orientasi ini tentunya merupakan tindak lanjut proses rekrutmen tadi, yang telah lolos sebagai bentuk pengarahan yang mencakup sikap, standar nilai, pola perilaku yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan. Kemudian
dilanjutkan dengan pelatihan ya. Pelatihan ini sendiri ada metodenya. Untuk pelatihan ini sendiri dapat terlaksana disebabkan oleh banyak hal. Misalnya ada perubahan staf, perubahan teknologi, perubahan pekerjaan, kemudian perubahan peraturan hukum. Untuk pelatihan itu sendiri ada dua, ada on the job training dan off the job training gitu. Nah, setelah karyawan itu diberikan pelatihan, tentunya mereka diberikan kesempatan untuk berkarya dan bekerja. Untuk hasil kerjanya kemudian dilakukan penilaian atas pelaksanaan kerja itu sendiri berdasarkan dengan kontrak yang telah dibuat. Kemudian apabila mereka memenuhi kriteria-kriteria atau bahkan melampaui standar-standar pekerjaannya diberikan balas jasa tentunya dan penghargaan. Kemudian jika memang kurang diberikan evaluasi dan diberikan perbaikan dan pertimbangan-pertimbangan begitu. Tentunya dalam secara secara umum ekosistem ini semua tadi masuk menjadi perencanaan dan pengembangan karir. Mungkin seperti itu untuk tahapan penyusunan personalia akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Sahadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Lutfi. Baik, dalam directing dijelaskan bahwa directing itu adalah kegiatan memberi pengarahan, mempengaruhi, dan memotivasi orang agar bekerja. Jadi, fokusnya bukan sekedar menyuruh, tetapi bagaimana mengubah rencana menjadi tindakan nyata pada tim. Kalau kita tarik pada literatur kepemimpinan, penelitian yang dilakukan oleh Gary Yuki pada tahun 2013 menjelaskan leadership sebagai proses mempengaruhi orang lain agar memahami dan menyepakati apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, lalu memfasilitasi upaya bersama untuk mencapai tujuan. Jadi, sejak awal kita harus pegang ide besar ini bahwa strategi itu tidak akan hanya bisa berjalan hanya dengan struktur dan SOP. Strategi juga butuh manusia yang digerakkan lewat arah, pengaruh, dan motivasi. Directing itu muncul dalam rangkaian proses manajemen. Setelah perencanaan dan pengorganisasian, ada pengarahan, lalu pengendalian. Artinya, setelah strategi dirumuskan, dan pekerjaan dibagi, barulah fungsi pengarahan bekerja untuk memastikan orang benar-benar bergerak sesuai rencana. Penelitian tentang goal setting memperkuat kenapa tahap ini krusial. Oleh Locke dan Latham pada tahun 2002 merangkum puluhan tahun riset bahwa tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan kinerja karena tujuan itu mengarahkan perhatian, meningkatkan usaha, dan menjaga kegigihan. Directing adalah momen ketika manajer mengubah target strategi menjadi tujuan kerja yang dipahami orang. Contoh singkatnya, organisasi punya target meningkatkan layanan. Kalau hanya ditulis di dokumen strategi, hasil akhirnya tidak akan menjadi tergambarkan. Tapi ketika pimpinan menerjemahkan menjadi target operasional, misalnya waktu respon 10 menit, standar sapaan, alur komplain, lalu mengarahkan dan memastikan orang paham, disitulah directing membuat rencana jadi perilaku kerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Tarik. Terima kasih Mas Hadi. Izin untuk melanjutkan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan definisi dari directing atau pengarahan dalam konteks manajemennya. Directing sering juga kita sebut sebagai leading atau kepemimpinan yang secara sederhana dapat kita pahami sebagai proses yang terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama yaitu mengarahkan atau directing, yang kedua mempengaruhi atau influencing, dan yang ketiga memotivasi atau motivating. Dari ketiga unsur ini akan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik kepemimpinan di organisasi. Kalau kita jelaskan lebih lanjut atau kita jabarkan lagi, yang pertama untuk mengarahkan atau directing itu kita berarti memberikan panduan yang jelas mengenai apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta standar juga yang harus kita capai atau dicapai. Pengarahan ini juga bertujuan agar setiap anggota memahami perannya dan bekerja sesuai rencana di organisasi. Lalu selanjutnya ada mempengaruhi atau influencing.
yang berarti kemampuan pemimpin untuk membentuk sikap dan perilaku anggota organisasi, sehingga mereka bersedia bekerja sama dan mengikuti arahan dengan kesadaran, dan bukan semata-mata karena perintah saja. Yang ketiga ada motivating atau memotivasi, yang mungkin saya rasa diperlukan untuk masa-masa seperti ini. Memotivasi atau motivating itu berarti mendorong semangat kerja anggota organisasi agar tetap konsisten memiliki kemauan untuk berprestasi serta mampu mempertahankan kinerja dalam menghadapi tantangan. Yang dengan demikian, directing merupakan upaya pemimpin dalam menuntun kegiatan anggota organisasi secara terarah dan terkoordinasi, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan efektif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Em, se- Slide selanjutnya izin. Nah, untuk selanjutnya mengenai esensi dari directing tentang bagaimana organisasi merubah rencana menjadi perilaku kerja yang nyata dan terarah. Untuk bentuk dasarnya, directing ini merupakan proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan penyampaian instruksi kepada karyawan. Dan melalui directing, karyawan ini tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memahami cara, urutan, serta standar pekerjaan yang diharapkan. Tujuan utama dari directing ini adalah memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan dengan adanya pengarahan yang jelas, diharapkan karyawan dapat melakukan tindakan yang diinginkan dan melaksanakan pekerjaan yang memang harus dikerjakan untuk mencapai target organisasi. Selain itu, directing tidak hanya berkaitan dengan perintah atau instruksi semata, karena pengarahan ini juga melibatkan kualitas dari kepemimpinan, seperti gaya memimpin atau kemampuan menggunakan kewenangan secara tepat dan efektif. Nah, dan agar lebih efektif lagi, dari sisi pengarahan, pemimpin itu perlu menyertakan dengan motivasi serta komunikasi yang baik, sehingga karyawan merasa sangat dipahami, terdorong, atau mampu bekerja secara optimal seperti itu. Nah, dengan demikian, pada intinya esensi dari directing adalah menjembatani rencana organisasi menjadi perilaku kerja yang terarah melalui bimbingan, instruksi, dan komunikasi yang efektif. Sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Syabila. Terima kasih. Baik, di slide ini kita akan membahas tujuan dari directing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, secara sederhana, directing itu tentang bagaimana pimpinan mengarahkan tim supaya rencana yang sudah dibuat benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Tujuan pertama dari directing yaitu adalah perencanaan berkelanjutan, yang mana dengan arahan yang jelas, maka semua orang tahu apa yang harus dikerjakan dan kemana arah organisasi ke depannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah disiplin dan motivasi yang terarah. Di sini directing membantu karyawan tetap fokus, disiplin, dan termotivasi karena mereka paham peran serta target yang ingin dicapai. Tujuan yang ketiga adalah mencegah ketidakhadiran tanpa alasan. Jadi melalui komunikasi dan pengawasan yang baik, rasa tanggung jawab karyawan bisa lebih terbentuk. Dan berikutnya yang terakhir, tujuan dari directing adalah menciptakan budaya prosedur yang standar, yaitu diharapkan dengan arahan yang konsisten, karyawan terbiasa bekerja sesuai dengan aturan dan standar yang sudah ditetapkan. Jadi secara keseluruhan, directing itu memastikan semua orang tergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Kak Yesi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah elemen kunci dari directing. Nah, yang pertama adalah leadership. Ini adalah elemen penting ya dalam kepemimpinan, dalam pengarahan, yaitu kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, gaya yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Jadi, gaya kepemimpinan ini diperlukan ketika menghadapi tim dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Karyawan baru mungkin memerlukan arahan yang lebih direktif, sementara karyawan yang berpengalaman lebih cocok untuk pendekatan yang delegatif. Yang kedua yaitu visionary leadership untuk arah strategis. Nah, ini diperlukan ketika organisasi membutuhkan arah jangka panjang yang jelas, terutama di masa yang tidak kepastian. Kemudian, yang ketiga, transformational leadership untuk perubahan. Ini sangat penting ketika organisasi perlu melakukan perubahan besar.
Pemimpin transformasional tidak hanya mengubah sistem dan proses, tetapi juga mengubah mindset dan budaya. Kemudian yang keempat, servant leadership untuk pemberdayaan atau kepemimpinan pelayan. Fokus pada pemberdayaan dan pengembangan karyawan. Pemimpin tipe ini melihat diri mereka sebagai fasilitator yang membantu tim mereka untuk sukses bersama. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini sangat diperlukan ya untuk membangkitkan motivasi dari karyawan itu sendiri. Jadi motivasi adalah proses membangkitkan dorongan internal karyawan untuk berkinerja optimal. Motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri, bukan dari faktor eksternal. Ada 3 elemen kunci motivasi intrinsik, yaitu pertama otonomi. Otonomi ini merupakan keinginan untuk memiliki kendali atas pekerjaan sendiri. Karyawan merasa lebih termotivasi ketika mereka memiliki kebebasan dalam menentukan bagaimana menyelesaikan tugas. Kemudian penguasaan dan pengembangan kompetensi. Keinginan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk belajar dan berkembang. Organisasi yang menyediakan peluang pembelajaran dan pengembangan akan memiliki karyawan yang lebih termotivasi. Kemudian makna dari pekerjaan, yaitu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang berarti dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya motivasi ekstrinsik, yaitu adalah motivasi yang berasal dari faktor eksternal seperti reward ataupun punishment. Kompensasi contohnya yaitu kompensasi bisa terdiri dari gaji, tunjangan atau benefit lainnya. Kemudian penghargaan, yaitu adalah pengakuan atas prestasi, baik formal maupun informal. Manusia memiliki kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Penghargaan yang tepat waktu dan tulus dapat meningkatkan motivasi secara signifikan. Kemudian selanjutnya promosi, yaitu siapa sih yang tidak ingin melakukan pekerjaan itu bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah insentif, yaitu seperti bonus, komisi, ataupun reward terkait kinerja. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, elemen komunikasi, yaitu transfer informasi dan pemahaman yang efektif. Nah, komunikasi itu merupakan kunci ya dalam directing. Jadi apapun memerlukan komunikasi. Visi dan strategi secara jelas. Yang kedua komunikasi dua arah, yaitu mendengarkan dan memberikan feedback. Kemudian transparansi dalam pengambilan keputusan. Kemudian regular updates tentang progres implementasi. Kemudian yang terakhir adalah elemen koordinasi. Koordinasi adalah seni menyatukan berbagai bagian organisasi agar bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama. Tanpa koordinasi yang baik, organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk menyinkronkan berbagai aktivitas dan departemen, yaitu organisasi modern umumnya terbagi dari berbagai fungsi dan departemen. Misalnya pemasaran, produksi, keuangan, SDM, dan sebagainya. Nah, koordinasi yang efektif ini memastikan bahwa tujuannya selaras, timingnya sinkronisasi, kemudian sumber daya dialokasikan secara optimal. Kemudian yang kedua, sinkronisasi timeline dan milestone. Kemudian yang terakhir, kolaborasi lintas divisi. Kolaborasi yang efektif itu memerlukan budaya yang kolaboratif, yang dimana berbagi informasi dan membantu orang lain dihargai. Kemudian struktur yang mendukung, yaitu tim lintas fungsi, matrix organization, atau mekanisme lain yang memfasilitasi kolaborasi. Kemudian kepemimpinan yang mendorong, yaitu pemimpin yang memodelkan perilaku kolaboratif dan menghargai kinerja tim. Next. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari paparan strategi implementation, staffing, and directing, yaitu yang pertama adalah implementasi strategi merupakan tahap penting untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan dan kinerja nyata dari organisasi.
Kemudian yang kedua, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh struktur organisasi, perencanaan tindakan, kualitas SDM, serta monitoring dan pengendalian. Yang ketiga, fungsi dari staffing memastikan penempatan SDM yang tepat sesuai dengan kompetensi, the right man in the right place, agar strategi dapat dijalankan secara efektif. Dan yang terakhir, fungsi dari directing berperan menggerakkan karyawan melalui kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan koordinasi. Sehingga sinergi antara implementasi, strategi, staffing, dan directing menjadikan strategi tidak hanya sebagai rencana, tetapi sebagai sumber keunggulan kinerja dan daya saing organisasi. Berikutnya, ini adalah daftar pustaka yang menjadi sumber dari penyusunan paparan. Berikutnya lagi, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Ibu Syifa. Terima kasih Mbak Sabila dan rekan-rekan dari kelompok 10. Sudah baik sekali ya presentasinya tentang staffing sama directing. Kalau begitu, karena udah mendekati jam 9, Alhamdulillah masih stay nih 25 orang. Teman-teman dari kelompok 10, kita mulai sesi diskusinya ya. Boleh satu pertanyaan dulu dari kelompok 9 yang hari ini presentasi. Nanti kalau ada teman-teman yang dari kelas AK3, 503 yang mau nanya juga, yang tidak hari ini presentasi juga dipersilahkan. Kepada kelompok 9, boleh silahkan diajukan pertanyaannya. Izin Bu, mewakili teman-teman Bu, ini tadi ada pertanyaan. Boleh, Mas Tadi pas Rizan. di presentasi itu kan dibilang bahwa staffing itu kan tujuannya untuk placing the right man in the right place ya. Terus sementara directing itu kan tujuannya menggerakkan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pertanyaannya adalah jika staffing ini sudah sempurna, jadi kayak udah eh, di semua tempat tuh orangnya udah orang paling tepat, semua orang udah berada di posisi yang tepat, apakah directing ini masih diperlukan? Dan sebaliknya, jika directing ini sangat bagus nih, udah kuat gitu, udah bagus banget, apakah staffing yang kurang kurang itu bisa dikompensasi? Gitu, Bu. Pertanyaan pertama, Bu. Terima kasih. Iya. Pertanyaan pertama. Berarti ada pertanyaan keduanya nih, Mas Rizal. Ya, mungkin Enggak ada, ya? Bu, Ya, barangkali. oke. Oke, baik sekali pertanyaannya Mas Rizal ya. Boleh ditampung dulu ya dari untuk teman-teman dari kelompok 10. Pertanyaannya antara korelasi antara staffing dengan directing. Sekalian satu lagi deh, Bu. Oh, kan Aku saya sudah duga. Ya, kepikiran, Bu, baru silakan tadi. Mas. Tadi kan dibahas ada terkait kompensasi ya, kompensasi. Mm-mm. Kompensasi itu kan bisa insentif, bisa promosi, bisa apa sih tadi namanya penghargaan, ya apapun itulah gitu. Nah, kadang tuh ada orang yang senang dikasih penghargaan, ada orang yang senang dikasih insentif. Mm-mm. Nah, tapi kan kita nggak bisa nih, nggak bisa. Oh, untuk orang ini rewardnya ini, orang itu rewardnya itu. Nah, kapan sih apa sih dasar kayak memutuskan oh, atas ini rewardnya penghargaan, atas ini insentif gitu yang gitu-gitu. Kayak Ya, ya gitu deh. Terima kasih. ya. Ya gitu deh ya ditutupnya. Ada dua pertanyaan ya. Semoga teman-teman dari kelompok 10 boleh mencatat dulu. Iya, sudah cukup sih saya kira ya kita ditutup dengan pertanyaannya Mas Risang. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau nanya lagi masih boleh. Mau di ini dulu? Mau langsung dijawab atau diskusi dulu teman-teman kelompok 10? Izin Bu untuk didiskusikan dulu. Mungkin kami perlu waktu kurang lebih 5 menit. Boleh, silahkan Mas Hadi. Halo. Mas, apa?
Oke, izin Bu, mau jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Ya, Mbak Yesi, silakan. Yang soal staffing dan directing ya? Ya, Ya, silakan. oke. Untuk pertanyaan yang pertama dari Karisang, jadi kalau misalnya staffing udah terpenuhi nih, nah apakah masih perlu nggak sih di pengarahan gitu ya? Karena kan udah kompetensinya udah mumpuni lah gitu ya, kayak dia udah tahu harus melakukan apa. Nah, jadi jawabannya adalah ya tetap diperlukan karena directing itu jadi kayak misalnya nih dia ditempatkan di tempat yang misalnya sesuai lah, misalnya dia keuangan ditempatin di keuangan, terus ditempatin di pemasaran di tempat apa? Dia latar belakangnya pemasaran ditempatin di pemasaran. Nah, namun biasanya kalau nggak ada yang ngarahin itu tetap aja bakal ini juga gitu, bakal kacau juga karena kayak dia punya prinsipnya sendiri gitu, kayak dia melakukan ini sesuai dengan yang dia mau. Misalnya kayak keuangan nih, misalnya dia sesuai dengan yang dia pelajari maunya tuh akun apa pembiaya ini masuknya ke akun ini gitu. Tapi kan setiap perusahaan punya apa ya punya SOP-nya masing-masing gitu. Jadi harus sejalan dengan tujuan perusahaan juga. Nah, jadi kompetensi itu tidak sama dengan motivasi. Jadi seseorang yang sangat kompeten di bidangnya bisa saja kehilangan semangat jika tidak ada kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi mereka secara berkelanjutan. Misalnya dia tadi dia punya bakat namun misalnya tidak dihargai atau tidak dilihat lah sama eh, apa namanya sama pemimpinnya ataupun dianya sendiri nggak memaknai atas pekerjaannya sendiri gitu, kayak tujuan dia kerja ini tuh apa sih, kayak cuma kerjain doang tapi dia nggak tahu itu tujuannya apa. Nah kemudian kalau penempatan yang tepat itu tidak menjamin juga koordinasi yang baik. Nah, jadi misal dalam organisasi itu kan setiap departemen itu kan banyak ya dan juga membutuhkan untuk pengarahan atau directing ini untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara koordinasi dan menuju tujuan yang sama. Nah, kemudian directing ini juga diperlukan untuk memberikan arah dan keselarasan. Jadi tanpa komunikasi yang jelas atau arahan dari pemimpin tentang visi dan strategi organisasi itu, maka setiap orang akan bekerja sesuai dengan interpretasi mereka sendiri gitu. Kemudian adaptasi terhadap perubahan memerlukan kepemimpinan. Jadi tanpa pengarahan yang kuat, karyawan yang kompeten sekalipun tidak akan tahu bagaimana harus beradaptasi atau atas perubahan yang terjadi gitu loh. Itu sih jawaban dari saya mewakili teman-teman kelompok 10 Bu, untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan keduanya sedang didiskusikan. Ya, Terima kasih. ya Mbak Yesita. Mas Risan, gimana? Mau Terjawab Bu, terima kasih Mbak Oh, Yesita. terjawab Sangat aman ya, Bu. bagus jawabannya Bu. Oh iya, bagus katanya. Ya, berarti ada ini ya, supaya tunai terjawab semua. eh, Mas Rizal masih satu lagi ya yang harus. Oh, Mbak Sabila kenapa, Mbak? Izin Oh, Ibu, iya, izin boleh. mencoba menjawab pertanyaan kedua. Iya, Mas Lutfi Oke, silahkan. ya. Izin tadi pertanyaannya Mas Risang intinya bagaimana organisasi itu menentukan bentuk atau jenis reward yang diberikan kepada pegawainya begitu ya. Nah, untuk Hmm. penentuan jenis kompensasi ini dilakukan berdasarkan besarnya dampak kinerja pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kalau hasil diskusi kami sih seperti itu, karena semakin signifikan kontribusi yang dihasilkan dari pegawai tadi, semakin strategis pula bentuk reward yang diberikan. Nah, di sini misalnya contohnya eh, untuk kinerja yang dampaknya kecil hingga menengah, misalnya kontribusinya tuh bersifat operasional atau rutin atau berdampak terbatas untuk unit kerja tertentu atau organisasi tadi. Nah, itu bentuk rewardnya biasanya bisa reward non finansial maupun finansial ringan. Untuk yang non finansial misalnya bisa apresiasi lisan atau tertulis, kemudian piagam penghargaan, tambahan cuti, kemudian kesempatan mengembangkan diri, pelatihan seperti itu. Ini tujuannya untuk meningkatkan atau menjaga motivasi, menjaga supaya pegawai itu tetap berperilaku positif, kemudian supaya dia tetap semangat untuk bekerja begitu. Nah, yang kedua tadi untuk yang kinerjanya dampaknya besar dan strategis itu uh, tentunya organisasi akan memberikan reward yang lebih besar gitu ya. Uh, Sini misalnya bentuknya
jabatan, percepatan karir, peningkatan penghasilan, atau insentif kinerja bernilai besar. Karena tentunya untuk keberhasilan ini tadi bersifat strategis seperti itu ya. Tetapi dengan pendekatan tersebut sistem kompensasi ini lebih proporsional dan adil. Kami rasa seperti itu untuk penentuan kompensasi yang bisa dilakukan oleh organisasi. Begini Bu, terima kasih. Iya, Mas Risam, sudah terjawab belum? Terjawab, Bu. Terima kasih Mas Lutfi ke kelompok 10. Terima kasih. Mantap Sama jawabannya, Bu. Ya, oke. Berarti dengan dijawab pertanyaan Mas Risang, dua-duanya ya sudah terjawab. Kita sudahi ya presentasi dari kelompok 10. Terima kasih banyak kelompok 10 atas pemaparan yang baik dan diskusinya yang bagus ya. Oke, teman-teman kelompok 9 dan kelompok 10 dan teman-teman lain dari AK 503, terima kasih hari ini sudah bergabung di Vicon kelima.